menjadi baik. Kalaupun selama ini adab kami sudah baik, semoga dengan belajar pada pagi hari ini adab kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang dalam, kami persilahkan kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Hafiz Abdul Hafiz Al-Ghazali, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah Masjid Jami' Pondok Hijau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang kita muliakan Ketua DKM kita Bapak Ustaz Abdul Khalid yang ada di sini hadir, yang mungkin berhalangan ya lagi kurang sehat ya, dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Allah mudahkan urusan mereka semuanya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan istiqomah terus dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat wal afiat, yang mana nikmat ini kadang kita suka lupa ya. Sehat wal afiat itu nikmat yang sangat mahal. Baru terasa kalau kita udah sakit, baru dah kita nyesel nggak bisa mengerjakan kebaikan ketika kita sedang sakit. Oleh karena itu kita bersyukur di pagi ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat dan juga taufik hidayah, mau hadir salat subuh berjamaah di masjid dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Ini semua juga tidak Allah berikan kepada semua hambanya ya. Berapa banyak orang yang sehat, nggak ada kegiatan juga, tapi nggak mau hadir majelis ilmu ya. Kita pulang dari sini dijanjikan pahala lebih besar dibandingkan 1000 rakaat. Yang mungkin kalau kita disuruh sholat kita nggak bisa. 1000 rakaat siapa yang kuat di antara kita? Ya, tapi pulang dari sini insya Allah sebagaimana janji Nabi kita Muhammad SAW, kita dapat pahala sholat ya lebih baik dibandingkan sholat 1000 rakaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sudah diberikan intro ya. Saya tinggal juga di sini di Duda Lestari 1 Blok A1. Saya warganya Pak Agus, RT saya Pak Agus. Ya, doain mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi manfaat buat orang-orang yang ada di sini. Ya, saya dulu pesantrennya di Jombang, Denanyar, Manbaul Ma'arif, Kiai Bisri Sansuri. Di antara 3 tokoh pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, Kiai Bisri Sansuri. Saya mondok di sana. Terus aliyah saya pindah ke Langitan, Tuban, Jawa Timur, ya Abdullah Faqih. Ya, kemudian saya pindah ke Kudus, Darul Furqan, Pondok Tahfidz di sana. Setelah selesai saya pindah ke Rubat Tarim, Hadramaut, Yaman. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih panjang umur. Doain mudah-mudahan ilmunya berkah, manfaat, itu yang paling penting. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi tentang adab-adab di majelis ilmu. Saya lebih senang kalau kita pakai kitab ngaji gitu ya. Ini depan saya ada kitab yang bernama Adabul Alim wal Muta'allim. Adabnya seorang guru dan seorang pelajar. Dalam mencari ilmu itu harus dikedepankan adab. Karena ilmu itu penting. Ya, kata Sayyidina Ali, "Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu." Tidaklah ada kebanggaan yang paling utama kecuali untuk para ahli ilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang
dibanggakan, punya kebanggaan sejati. Ya. Kebanggaan bukan dengan pangkat, jabatan, harta, properti, enggak. Bangga itu ketika kita punya ilmu. Kenapa? Alal huda, karena orang-orang yang punya ilmu itu berjalan di atas hidayahnya Allah. Gerak-geriknya itu terpantau dengan ilmu. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak. Itu orang ilmu itu. Dari cara berpakaian dia tahu, duduk, diri, jalan, makan, minum, semua berdasarkan ilmu. Ya, diambil dari mana ilmu itu? Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kebanggaan sejati itu. Mereka alal huda, liman istahda adillahu, dan bagi orang-orang yang sedang cari petunjuk, mereka lah petunjuknya. Ya. Di akhir syairnya Sayyidina Ali mengatakan, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahyahu. Maka ya beruntunglah orang-orang yang hidup dengan ilmu. Kenapa demikian? An-nasu mauta, semua orang bakal meninggal dunia. Kita bakal mati apa enggak? Nah, kita mati nih. Ya kita semua di dunia ini, kata para kiai kita, semuanya profesinya camat. Tahu camat Pak? Calon mati. Kita cuma nunggu giliran aja. Nanti tahun demi tahun, bulan demi bulan akan ada hilang satu-satu. Si fulan mana? Udah enggak ada. Fulan mana? Udah enggak ada. Ya, semua orang akan mati. Tapi beda sama ahli ilmi. Wa ahlul ilmi ahya'u. Tapi orang-orang yang punya ilmu, mereka tetap hidup selama-lamanya. Lihat yang mengarang kitab ini kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, Tebu Ireng, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Orangnya udah meninggal dunia, ya, tapi namanya masih dikenang, ilmunya masih dibaca. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita kenal juga enggak? Ya, ratusan tahun yang lalu, tahun 200-an Hijriah. Sekarang sudah tahun 1400 Hijriah sekarang. Kita nggak kenal beliau, tapi madhabnya, ilmunya sudah masih kita pakai. Masih kita kirimin Fatihah buat beliau. Ini hebatnya orang-orang punya ilmu. Yang lain sudah meninggal dunia, cuma ahli ilmi tetap hidup di hati orang-orang kaum muslimin. Yang bahkan insya Allah sampai akhir kiamat nanti. Nah, hadirin rahimakumullah, pentingnya mencari ilmu. Ya, akan tapi lebih penting lagi kalau kita menjaga adab. Ya, adab ini hal yang pertama yang ditugaskan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kata Allah, kata Rasulullah dalam satu hadis, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Pastinya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak. Adab. Kata Imam Syafi'i dalam satu maqalah dia katakan, "Ij'al adabaka daqiqan waj'al ilmaka milhan." Jadikan adab kamu itu seperti tepung dan jadikan ilmu kamu seperti garam. Apa maksudnya? Orang kalau bikin adonan roti, pertanyaan saya, lebih banyak tepungnya apa garamnya? Tepungnya. Ya, walaupun kita berilmu, alim, pinter, tapi tanpa adab semuanya enggak manfaat. Ya, orang dilihat pertama adabnya. Ya, adab kepada yang lebih tua, adab kepada sesama umur kita, ada kepada semua tetangga, kerabat, itu yang paling utama yang perlu diperhatikan. Ya, maka dalam pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, tingkah laku kita itu lebih fasih, lebih dilihat orang dibandingkan ucapan kita. Banyak orang ngomong pinter, tapi kelakuannya nggak benar. Nah, orang nggak bakal pakai ilmunya tuh. Siapa yang ngomong? Si fulan. Ngomong doang, kelakuannya nggak benar gitu. Orang nggak bakal pakai. Ya, makanya lebih dahulu utamakan itu al-adab qabla ilm. Dahulukan adab dulu sebelum ilmu. Baik, oleh karena itu penting dalam mencari ilmu kita pakai adab. Karena kalau mencari ilmu tanpa adab, ilmunya dapat kadang tapi nggak akan manfaat. Ya, keberkahannya kurang. Ya. Baik, di sini masuk dalam bab yang kedua oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, beliau mengatakan qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu al-bab tsani fi adabil muta'allim, dalam adabnya orang yang sedang belajar, fi nafsihi, ya, untuk memperhatikan dirinya sendiri. Kita dalam belajar perhatiin diri kita supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa fihi 'asyratu anwa' minal adab.
Ini ada 10 macam dari adab. Mungkin kita nggak bahas semuanya, sebagian. Sampai jam berapa Ustaz? 5.35. Baik, sampai syuruk ya. Baik, kita bahas sebagian saja. Yang pertama, al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang paling penting, yang paling pertama kita dalam mencari ilmu, an yutahhira qalbah, bersihkan hati kita. Ya, min kulli ghasyin, dari sifat curang. Ya, mencurangi orang lain. Wa danasin, dan hati yang kotor. Wa ghillin, dan sifat dendam. Wa hasadin, dan sifat dengki. Jadi dalam cari ilmu itu jangan ada sifat dendam sama orang. Jangan niat mencurangi orang, jangan niat benci, dengki sama orang, jangan. Ini semua bisa merusak ya hati kita menerima ilmu. Karena ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya yang Allah titipkan di hati seseorang. Kalau wadahnya kotor, ya, kita punya wadah gelas kotor, ya, diisi air bersih, itu air menjadi bersih, buntuk jadinya. Ya, kalau hati kita udah kotor, banyak penyakit hati kita, lalu dimasukkan ilmu, ilmu itu akan susah untuk diterima. Ilmu itu menolak masuk hati yang kotor. Bahkan kalau kita sering maksiat aja, itu bisa membuat ilmu kita itu nggak bisa nempel-nempel. Ya. Dulu ada sejarah, ada yang mengatakan ini sejarahnya Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ini sejarah bapaknya Imam Ahmad Hanafi, Imam Hanafi Nu'man. Ya. Satu ketika ini seorang santri belajar. Pertamanya dia kalau belajar enak menghafal tuh, mudah. Tapi ada satu hari dia nggak bisa menghafal, susah banget sampai seterusnya. Dia bingung, saya salah apa ini? Kok saya ngaji nggak seperti biasanya? Ya, maka dia bertanya sama gurunya. Dalam syair dikatakan, sa'altu waqi'in an su'i hifdzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, wa a'lamani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Ya. Saya tanya sama Waqi', Imam Waqi' ini gurunya beliau. An su'i hifdzi, tentang susahnya ngafalan saya. Kok dulu saya ngafal gampang, sekarang susah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia memberikan saya cara, ya, petunjuk untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan beliau memberitahu kepada saya bi annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ti li'asi, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang suka maksiat. Jadi dalam mencari ilmu hindarkan perbuatan maksiat. Apa maksiatnya orang ini, pesantren ini? Beliau pernah nggak sengaja makan apel yang sedang ngambang di sungai. Diambil, dimakan tanpa tahu itu apelnya siapa. Itu Pak kesalahannya. Ya, padahal apel di sungai ya nggak ada nilainya lah, ya, udah kebuang. Ternyata beliau ingat-ingat, saya salah apa, saya maksiat apa. Ternyata dia ingat-ingat pernah makan apel tanpa izin. Akhirnya kata gurunya, cari pemiliknya siapa, minta ridhonya, minta maaf. Kalau perlu bayar, bayar. Dia mencari gimana tuan guru, cari, ikutin tuh sungai kemana tuh. Akhirnya ikutin tuh sungai itu, sampai menemukan satu rumah, di depannya ada pohon apel. Akhirnya ditemui pemiliknya, dan apelnya persis seperti jenis yang dia makan. Akhirnya saya singkat cerita, sang pemilik rumah tahu ini pemuda bukan orang sembarangan. Sampai apel satu aja minta izin, minta ridho, kata dia, saya nggak izinkan kamu, saya nggak akan ridhoi kamu, saya nggak akan maafkan kamu kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus nikahi anak saya. Masya Allah. Ya, minta maaf disuruh nikah. Ya. Kata ini orang pesantren ini nggak ada cara lain Pak. Itu caranya. Ya udah, kalau memang harus begitu saya nikah, saya siap. Saya punya anak perempuan satu-satunya, dan dia buta, tuli, bisu. Nah, bayangin, lumpuh. Ya. Gara-gara makan apel satu, disuruh nikahin perempuan buta, tuli, bisu, lumpuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau gitu nggak ada cara lain, ini harus itu. Kalau mau nikah baru saya maafin. Ya udah, Bismillah. Ya, karena udah niatnya minta maaf, dinikahin, diakatin. Orang dulu kan kalau nikah kadang nggak pakai lihat perempuannya gimana, akad aja udah. Ya, begitu masuk, dah anak saya dalam kamar, kamu masuk situ, temu istri kamu. Begitu sudah nikah, ya, ini pemuda lupa, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari dalam kamar terdengar jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget dia.
Oh, salah kamar saya ini katanya. Ya, dia keluar lagi. Pak, maaf Pak, kayaknya salah kamar Pak. Salah kamar gimana? Ya, kamarnya itu. Ya tapi tadi ada jawaban Pak. Ya, Bapak bilang dia bisu. Enggak, udah bentar masuk, suruh masuk. Ya, begitu masuk pemuda ini, sang perempuan bangun menyambut suaminya, dicium tangannya. Kaget lagi, keluar lagi. Pak, ini salah bener Pak. Bapak bilang dia bisu. Lumpuh, ternyata bisa bergerak, bisa mendengar. Kayaknya bukan ini Pak istri saya. Ya. Kata ayahnya ini, maksud saya bisu, anak saya nggak pernah melontarkan ucapan-ucapan yang Allah haramkan. Maksud saya dia buta, dia nggak pernah melihat perkara-perkara yang Allah larang. Telinganya dijaga, dari mulai kecil. Saya jaga telinganya, nggak pernah dengar perkara yang haram. Lumpuh ini maksudnya nggak pernah bergerak untuk tempat-tempat yang Allah larang. Nah, itu istri kamu, anak saya satu-satunya. Akhirnya ya beliau kumpul dengan istrinya dan lahirlah Imam Nu'man, ya Imam Hanafi. Ada yang mengatakan lahirlah Imam Syafi'i. Ini menurut berbagai riwayat yang berbeda-beda. Ala kulli hal, ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita menghindari diri dari perbuatan maksiat, khususnya maksiat hati. Kalau kita ngaji tasawuf, ada maksiat hati, itu yang membuat hati kita tuh kotor. Bahkan amal kita bisa hilang gara-gara hati yang tidak baik. Ya. Lalu su'i aqidah wa su'i khuluq. Hindari hati kita dari akidah yang tidak baik dan akhlak yang tidak baik. Ini penting. Ya, karena wadah tempat ilmu itu hati kita. Ya. Sedangkan tingkah laku itu berasal dari hati. Kalau hatinya bersih, maka yang keluar dari lisannya, tingkah lakunya pasti bersih. Ya, sumbernya di hati. Oke, pentingnya kita ngaji tasawuf itu supaya bisa menata hati dengan baik. Ada sebagian saudara kita nggak senang sama tasawuf, padahal tasawuf itu ilmu menata hati. Ya, bagaimana menghindari diri dari sombong, dari dengki, dari takabur, ya, dari bughd, benci, dendam sama orang lain. Itu ada penyakit-penyakit seperti itu dan ada obatnya, ada cara menghilangkannya. Jangan sampai zahirnya bagus tapi hatinya kotor. Ya, hadirin rahimakumullah, ini penting banget. Jaga akidah, jaga khuluq. Bahkan dikatakan su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang jelek itu bisa merusak amal. Amal kita udah bagus nih, cuma akhlak kita jelek, adab kita nggak ada aturannya. Sama yang tua nggak hormat, ya. Sembarangan aja. Jangan mentang-mentang pinter melupakan yang lain. Ya. Kadang kita melihat orang yang sombong itu dari gayanya. Mentang-mentang alim sampai yang lebih tua nggak hormat. Kadang maaf kita orang baru, ya, walaupun pinter, bahkan mungkin doktor, profesor, ya, cuma di kampung situ ada ustadz kampung, jangan lupa hormatin beliau nih. Beliau yang sudah lama dakwah di situ, ya, menjaga akhlak orang-orang di situ. Kita lupain mentang-mentang orang kampung, lulusan mana ini, gitu. Kita jangan sombong tuh, ya. Amal kita bisa rusak gara-gara akhlak yang tidak baik. Sebagaimana cuka bisa merusak madu. Tuh, hati-hati. Ya, madu bagus mahal. Mau madu Yaman kayak madu mana, dimasukin cuka rusak. Sebagaimana amal kita yang sudah bagus cuma gara-gara su'ul khuluq, akhlak yang tidak baik, maka akan binasa semuanya. Hati-hati dengan penyakit hati, hadirin. Ini yang pertama, bersihkan hati dari segala kotoran, ya, dendam, dengki, dan akhlak yang tidak baik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Liyasluha bidzalika yaqabul ilmi wa hifdzi. Supaya kalau kita sudah bersihkan hati kita ini bisa menerima ilmu dan bisa menghafal ilmu tersebut. Ya, ini yang paling penting, hatinya dulu. Ya. Menata hati itu paling utama. Yang kedua, ats-tsani an yuhsina niyyah. Perbaiki niat kalau mau cari ilmu. Ya. Fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Bagaimana niat yang bagus itu? Bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla. Niat yang pertama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmu itu tata niat yang baik. Jangan cari niat dengan niat dunia, ya. Jadi pertama cari ridha Allah. Yang paling penting itu ikhlas karena Allah. Gurunya harus ikhlas, muridnya harus ikhlas. Ya. Lalu setelah kita dapatkan ilmu itu, wal amal bihi, amalin. Percuma jadi orang alim, pinter nggak ngamalin ilmunya. Ya. Al ilmu bila amalin
Kasyajaratin bila thamarin, kata orang Arab begitu. Ilmu tanpa amal sama seperti pohon gak ada buahnya. Oleh karena itu, ya kalau udah niat cari ilmu, udah dapat, amalin. Contoh misalnya kita belajar bab sholat sunnah, misalnya sholat duha, dengan fadilahnya A, B, C, tahu nih. Nabi gak pernah ninggalin duha, termasuk sunnah muakkadah. Nah, udah tahu ilmunya, diamalin. Dengan cara begitu ilmu akan melekat. Tapi kalau cuma pinter doang, amalin kagak, ilmu lama-lama hilang itu. Ya. Bahkan na'udzubillah, bisa jadi nanti ilmu itu akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kata Rasulullah, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'ati asya. Seorang hamba Allah itu, kita semua nih nanti di padang mahsyar di hari kiamat, enggak akan bisa menggerakkan kaki kita di hadapan Allah sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima ablah. Umur dihabisin buat apa? Kita dikasih umur sama Allah beda-beda. Ada yang 50, 60, 70. Ada yang masih muda, 20 tahun, 15 tahun udah meninggal dunia. Allah bakal tanya tuh, Fit, ente anak kasih umur 60 tahun, 70 tahun, dipakai apa? Umur ditanya. Ya. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya ditanya, diisi dengan apa masa muda kalian? Kenapa masa muda ditanya lagi? Karena umur udah ditanya. Masa muda ini masa-masa produktif. Orang kalau masih muda ngapain aja enak, Pak. Ya, mau ngaji enak, mau kerja enak, mau ngetrek enak. Ya, coba orang tua suruh ngetrek masuk angin. Ya, nggak kuat. Macam-macam penyakitnya. Ya, uratnya pada asam, kencingnya pada manis. Ya, kencing manis. Penyakit itu datang orang tua tuh. Udah 40 ke atas ini orang-orang udah merasain penyakit. Ya, tapi anak muda beda. Ngapain aja pantas. Ya. Anak muda bandel kata orangnya, masih muda Ustaz. Gitu anak muda bandel. Coba orang tua bandel. Udah tua enggak tahu diri, bandel gitu. Ya, jelek. Masa muda ditanya. Bahkan kata Rasulullah di antara orang yang nanti dapat zil, dapat naungan di padang mahsyar, orang-orang kepanasan di mahsyar, ada beberapa kelompok yang dapat naungan dari Allah, tempat berteduh. Di antaranya siapa? Pemuda yang mengisi masa mudanya dengan ibadah. Siapa pemuda? Malam yablugh arba'in. Man lam yablugh arba'in, orang yang belum nyampe usia 40. Ini kayaknya di sini jarang yang muda kayaknya. Ini muda nih namanya. Tapi depan saya kayaknya bukan muda, syuyukh. Orang-orang tua, syekh, ya. Yang muda-muda ayo, kayak antum nih masih muda, ayo. Isi masa muda dengan ibadah. Ya, nanti keuntungannya apa? Kalau dari muda ibadah, keuntungannya kalau nanti meninggal apa sudah tua, penyakitan. Ya, kena stroke, ya kan? Penyakit paling berat apa? Stroke. Ya, 1 truk niban kita, ya. Apalagi 2 truk, stroke aja berat. Nanti orang stroke nggak bisa gerak, ya. Ketiban truk 1, ya. Ini kalau udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Allah nanya sama malaikat, ya malaikati, si fulan hambaku tuh gimana sekarang? Ya. Pak Khalid bagaimana? Dulu aktif di masjid, ketua misalnya. Sekarang udah tua, kata malaikat, ya Allah engkau tahu lebih tahu hambamu dibandingkan saya. Si fulan sekarang udah capek, udah tua, ya, udah nggak bisa gerak, kemana-mana pakai tongkat, gemeteran, ya. Dulu mudanya mah rajin banget ibadah. Apa kata Allah? Ya malaikati, hei malaikatku, catat buat hambaku si fulan amal dia ketika masih muda. Ini kalau mudanya isinya ibadah, isinya cari ilmu, catatan amalnya walaupun udah tua nggak bisa hadir kayak kita sekarang nih, udah sakit-sakitan, catatannya ngalir terus. Dulu tiap Sabtu subuh, setiap Minggu subuh ngaji, itu catatan ngaji masih jalan terus walaupun orangnya di rumah. Bagi siapa itu? Orang yang dulu mudanya diisi dengan ibadah. Kalau mudanya nggak ada catatannya, apa yang mau dicatat? Nggak ada ya Allah, cuma pacaran doang, jalan-jalan, main, mabar, nggak ada catatannya. Ya. Oleh karena itu beruntung yang masih muda-muda kayak antum nih, Ustaz. Ya beruntung nih. Ya, manfaatnya masa mudanya benar-benar. Kita yang udah tua-tua gimana nih? Udah tua-tua 40 ke atas, ya masih bisa dapat naungan. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, cinta sama masjid, meramaikan masjid. Ini nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang paling penting itu yang kedua adalah memperbaiki niat. Ya. Mencari ilmu, cari ridho Allah dan niat mau mengamalkan ilmunya sedikit demi sedikit. Ya. Kadang
Afatnya, bahayanya seorang dai, seorang ustadz itu pinter nyampein, cuma ngamalin juga kagak. Ini Allah mengancam tuh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang kamu sendiri enggak ngerjain? Sungguh besar murka Allah bagi orang yang cuma ngomong doang tapi ngamalin enggak. Masya Allah. Oke, hati-hati nih. Ya, kalau kita baca ayat ini ngeri nih. Para dai-dai, para asatid. Ya, dulu pernah seorang murid Al Habib Abdullah bin Ala Al Haddad, Sahibur Ratibul Haddad itu pernah ditanya sama seorang muridnya, Tuan Guru, saya kalau dakwah, kalau ngajar, tapi ada ilmu yang belum bisa saya amalin. Ya, saya kalau baca ayat Allah ini, saya takut ngajar, saya takut dakwah. Apakah saya berhenti ngajar, Tuan Guru, sampai saya bisa ngamalin semuanya? Kata Habib Abdullah, lanjutin aja ngajarnya, lanjutin dakwahnya. Nanti dengan keberkahan taklim, berkahnya ngajar, Allah akan buka hati ente bisa ngamalin ilmu yang tadi ente belum bisa amalin. Ini berkahnya ngajar itu ntar, misalnya kita ngajarin murid sholat duha, kita malas duha, murid kita rajin banget, itu lama-lama Allah buka tuh. Fit, dia nggak tahu malu, Fit, murid itu rajin. Ayo kerjain. Lama-lama dengan sendirinya akan bergerak untuk mengerjakan amal yang belum sempat dia kerjakan. Ya, makanya niatin ketika cari ilmu, kalau udah dapat saya amali. Wa ihya asy-syari'ah, dan niat untuk menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena syariat Nabi ini dipindahkan dari Nabi ke sahabat, tabi'in, terus ilmunya nyambung terus menerus. Makanya kita kalau ngaji pentingnya cari guru yang bersanad. Ya, sanad itu maksudnya silsilah keilmuan nyampe kemana nih ngajinya? Ya, apakah nyambung ke Rasulullah SAW? Karena bahaya kalau sanadnya kagak jelas. Kadang orang terpukau dengan titel, oh dia profesor, dia doktor, ya, iya bagus. Siapa yang nggak suka punya titel tinggi? Akan tapi kadang sanad ilmunya nggak jelas. Ya, akidahnya beda dengan akidahnya para aslafun as-salihun. Ya. Akhirnya selesai ngaji bukannya makin rukun, makin berantem sama kaum muslimin. Ini bahaya. Ya. Jadi menghidupkan syariat secara benar, hidupin syariat Nabi Muhammad SAW. Wa tanwir qalbihi, niat untuk menerangi hati kita dengan ilmu. Wa tahliyat batinihi, dan menghiasi hati kita dengan ilmu. Wa taqarrub minallahi ta'ala. Niatin cari ilmu makin dekat sama Allah. Karena ilmu yang manfaatin bagaimana, Ustaz? Ilmu yang manfaat itu kata Imam Ghazali, ilmu yang membuat kita makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu bisa membedakan satu majelis manfaat apa enggak ilmunya bagaimana caranya? Pulang dari majelis, kalau makin dekat sama Allah, makin takwa sama Allah, makin pengen taubat, ingat dosa-dosa, itu ilmu manfaat. Karena ilmu manfaat seperti itu kata Imam Ghazali. Pulang dari majelis, hati kita makin merasa, ya Allah saya masih banyak dosa, ya Allah saya selama ini nggak benar, ya Allah tolong bantu saya. Itu ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu yang membuat kita makin bangga diri, makin sombong, makin benci sama kaum muslimin, ini ilmu yang nggak manfaat. Ya, hati-hati, ilmu itu bisa ketahuan, ya ilmunya itu manfaat atau enggak. Jangan cari ilmu yang membuat kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaqsida bihi al-aghrad ad-dini dunyawiyah. Jangan cari ilmu mencari tujuan dunia. Apa itu tujuan dunia? Misalnya min tahsilir riyasah, pengen jadi pemimpin. Cari ilmu pengen jadi pemimpin. Ini salah niatnya nih. Ya, karena tujuannya tujuan dunia. Wal mal, pengen cari harta. Wal mubahatil aqran, ingin membanggakan diri di hadapan teman-teman. Ini niat yang tidak bagus. Wa ta'dhiman nas lahu, supaya dihormatin orang lain. Ini jangan sampai kita punya niat seperti itu. Imam Ghazali dalam Hidayatul Hidayah begitu. Ente kalau cari ilmu, tata niat dulu yang benar. Cari ridho Allah, jangan cari kepentingan dunia. Karena banyak orang cari ilmu cari dunia. Ya, ente ngapain belajar jadi dokter? Wah, saya Ustaz kalau jadi dokter, apalagi spesialis, duit saya banyak, Ustaz. Ya, sekali daftar pasien, seorang bisa gope. Ya, kalau spesialis begitu Pak, ya, pakai tarif kan, rata-rata dokter semua begitu. Ya, 500.000, iya kalau orang punya duit.
Kalau nggak punya duit, bagaimana bisa berobat? Kasihan. Ya, makanya guru kita itu mengajarkan seorang pengajar, dai itu jangan pernah ya niat cari dunia dengan ilmunya. Ya, apalagi pasang-pasang tarif, ada nggak Ustaz pasang tarif? Ada Pak. Zaman sekarang itu ya udah kayak IO, ada manajemennya. Saya pernah satu majelis yang saya ngajar di situ, ketika bulan Maulid bikin acara Maulid. Saya tanya, siapa ustadznya? Siapa penceramahnya? Si fulan. Saya nggak usah sebut namanya. Ini terkenal di TV dah. Saya bilang, emang nggak murah itu? Biasanya mahal kalau gitu. Apa jawab murid saya? Bener Ustadz, mahal. Ya, dia minta 1,5 jam ceramah itu 7 juta. 1,5 jam 7 juta. Saya bilang dananya ada nggak? Nggak ada Ustadz, kurang. Ya. Berapa mentok? 4 juta. Akhirnya gimana? Dikasih nawar dulu Ustadz. Nawar sama manajemennya. Akhirnya tawar menawar, ya udah 4 juta tapi 1 jam doang. Ya, hanya sampai 1,5 jam. Sampai segitunya ilmu itu, masya Allah. Ya, ini guru-guru kita nih kalau ngaji marah kalau tahu begitu. Ada ilmu begitu. Ya, saya waktu pulang dari Yaman itu, guru saya masih hidup gitu, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Allah yarhamu. Dia pesan, ya waladi, alaika bil ikhlas. Ente wajib ikhlas. Kata beliau, nanti ente pulang orang bakal panggil ente. Ente akan diminta ngajar ke sana sini. Ya, alaika bil ikhlas, wajib ikhlas. Saya bilang, kaifal ikhlas ya Habib Hasan? Ikhlas itu gimana Tuan Guru? Bim, ajarin saya ikhlas. Kata beliau, ente nanti di Indonesia dia disuruh khutbah, disuruh ceramah, disuruh ta'lim, turun dari mimbar, turun dari tempat acara, orang nggak ngasih ente apa-apa, bahkan mungkin nggak salaman sama sekali, nggak ngormatin ente, hati ente berubah, bete, kesel bahasa kita gitu, berarti nggak ikhlas. Masya Allah, tuh guru-guru kita ngajarin begitu, ya. Jadi jangan harapin apa-apa dari orang, ya. Tapi kadang orang ngasih kita, gimana Bim? Ya, itu rezeki ente dari Allah. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan ente ta'lim, tujuan ente dakwah, begitu selesai, udah aman. Udah khair kabir, satu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang alim tapi enggak manfaat ilmunya. Enggak ada yang mau dengerin ilmunya. Ya, tapi kalau ente dikasih kesempatan, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pentingnya ikhlas tuh. Ya, jangan sampai kita cari ilmu untuk mencari kenikmatan dunia. Banyak orang-orang kaya dengan ilmunya banyak. Cuma nanti khawatir masuk dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang alim, orang-orang yang mati syahid itu nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dipanggil. Ya, atu-atu tuh. Si fulan sini. Hafid sini. Apa yang kamu bawa menghadap saya? Ini para dai, para ulama ngomong, ya Rabb, saya sepanjang hidup saya mendedikasikan diri saya buat dakwah. Ngajak orang-orang mengenal Engkau, ya Allah. Ngajak orang-orang ibadah pada Kamu. Ngajak orang berhenti bermaksiat. Itu semua saya kerjakan buat Kamu. Apa jawabnya itu? Allah saat itu. Ini yang kita ngeri, saya ngeri. Kadzabta ya fulan. Bohong ente, kata Allah. Bohong lu, bahasa Betawi gitu. Ya, gua tahu hati lu enggak begitu. Hati lu kan pengen jadi kiai itu supaya dapat kehormatan. Dicium tangannya, bangun orang-orang ketika kamu datang, cari amplop, cari berkat, Masya Allah. Ya, dan itu di dunia saya udah kasih semuanya. Orang memuliakan kamu, pulang di amplopin kasih berkat, udah saya kasih. Sekarang saat hari ini kata Allah nggak ada nilainya di mata saya. Alhamdulillah. Dakwah bertahun-tahun di majlis ilmu berpuluhan mungkin ribuan majlis ilmu, ya selama hidupnya. Tapi nilainya nggak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya cari dunia. Ini berlaku nggak cuma sama gurunya, muridnya juga sama. Nanti ngaji kenapa? Ada coffee morning Ustaz. Sarapan gratis, nyari sarapan. Ya, jangan lihat begitu. Ada sarapan alhamdulillah, nggak ada ya innalillah kita pulang. Ya, itu bonus doang hadirin. Ya, bonus doang. Kata Ustaz Tile itu, guru kalau ceramah, kalau ngajar cari amplop dosa. Ya, nggak boleh.
Ceramah cari amplop, ya. Terus cari apanya? Ketemu jemaah, isinya Ustaz, isinya. Enggak juga, ya. Jangan niatin kita cari dunia. Adapun kalau ada orang tiba-tiba pulang ngajar atau pulang ngaji dikasih siapin sarapan, itu nikmat tambahan. Ya, rezeki yang Allah berikan pada kita melalui orang lain. Ambil, enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, yang penting bukan menjadikan niat tujuan mencari ilmu, cari dunia. Ya. Kenapa ente ngaji? Rajin banget. Saya pengen jadi kiai. Oh, bagus. Emang kalau jadi kiai kenapa? Oh, berkatnya gede, Ustaz. Ya. Kalau maulid itu yang kiai paling gede berkatnya. Jamaah kecil-kecil ketinggalannya. Niatnya itu dari dulu. Ya. Hadirin, kalau kita ikhlas karena Allah, cari akhirat, dunia ngikut sendiri. Beneran. Ya. Antum hadir acara-acara maulid misalnya. Kalau sekarang lagi ramai maulid. Bagi yang suka maulid, ya. Antum niat cari berkat, pulang dapat enggak? Dapat. Insya Allah nggak mungkin nggak dapat, ya. Tapi kalau antum niat cari maulid, hadir maulid, niat cari ridhonya Allah, niat ingin bersolawat kepada Rasulullah, niat ingin berzikir, itu semua pahala yang ngalir banyak banget. Silaturahim, ya, semua pahala akhirat kita dapat, pulang tetap dapat berkat, double. Makanya cari akhirat aja udah. Cari ilmu, niat cari akhirat, cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Semua orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat tiap hari, 5 waktu jamaah, wudu tiap hari. Pertanyaan kadang, banyak orang gak ngerti cara wudu yang benar. Banyak apa enggak? Wudu cuma gini. Ya. Wudu, bajunya kagak diangkat. Ya. Dimasukin TV lagi. Ya Allah. Hati-hati. Ya. Yang benar ibadah, bukan main-mainan. Kata Rasulullah, nanti banyak dari umatku usianya nyampe 60 tahun. Dia mengira dia sudah sholat sepanjang hidupnya. Padahal di mata Allah belum pernah sholat sama sekali. Ya Allah. Kenapa? Karena wudunya aja salah. Sholatnya salah. Berapa banyak kadang kita lagi sholat di mana-mana gitu ya. Di mall kita sholat di situ misalnya. Ya. Orang-orang sholat, anak-anak muda, begitu ruku, begitu sujud, celengannya kelihatan, Pak. Paham celengannya? Keangkat bajunya, celengannya mending putih, hitam lagi. Ya. Ini kan aurat nih. Sholatnya nggak sah, jadi imam lagi. Masya Allah. Saya pernah lagi pengen sholat, saya liatin dulu. Saya kalau mau sholat di mana-mana tuh, ya, apa kalau sholatnya jahriyah, saya dengerin dulu bacaan Fatihahnya. Benar apa enggak nih Fatihahnya? Ya. Kedua saya perhatiin imamnya, bajunya bagaimana? Ada imam begitu, begitu ruku keangkat. Ya Allah. Akhirnya saya sholat sama anak saya berdua, misah. Ya. Selesai sholat, begitu dia mau jalan pulang, ya, ngambil sendal, saya deketin, Afan, Mas, tadi sholatnya hati-hati tuh, auratnya kebuka. Ya. Mukanya bete sama saya. Kayak kesel dibilangin. Ini banyak kejadian begitu, Pak. Anak-anak muda wudu asal-asalan. Mukanya nggak lengkap, tangannya nggak lengkap wudunya. Nah, bagaimana kalau dari muda wudunya udah salah, sholatnya salah, sampai tua nggak pernah benar sholatnya. Berarti sepanjang hidupnya nggak pernah sholat. Ini bahayanya orang nggak punya ilmu. Ya. Ada juga satu kejadian, saya bahas masalah mandi junub. Ya, masalah fikih. Kemudian ada orang, Ustaz, kalau saya mandinya kagak niat, bagaimana Ustaz? Ya enggak sah. Tapi saya mandi Ustaz. Lengkap. Ya, basah semua. Ya enggak sah, Pak. Hadatnya masih ada. Ya Allah. Saya dari muda begitu Ustaz. Allah dari. Coba bayangin. Berarti sepanjang hidupnya punya hadas besar terus ya. Ini pentingnya kita ngaji. Ya, cari ilmu lillah. Buat menghidupkan syariat, menghilangkan kebodohan kita. Ya, adapun nanti jadi kiai apa enggak belakangan itu. Dan diangkat sendiri. Allah sudah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Itu tanpa kita minta, dengan sendirinya. Yang penting ketika ngaji niatnya yang benar. Ya, niatnya yang baik. Ya, nanti Allah kasih dunia dan akhirat. Orang-orang yang ngejar dunia, akhirat ketinggalan, Pak. Tapi kalau ngejar akhirat, dunia ngikut. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kepada dunia, ya dunia, ketika Allah ciptakan dunia,
Man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Hai dunia, kata Allah, kamu sudah saya ciptakan. Nanti kalau ada hamba saya, ya, selama hidup di dunia, dia ibadah sama saya, melayani saya, taat sama saya, jadilah kamu pelayan dia. Orang yang taat sama Allah, dunia ngelayani, bahkan ngejar-ngejar dia, sampai dia malas kejar dunia, ditawarin sampai nolak-nolak. Ya, tapi kata Allah, kalau nanti ada hambaku hidup di dunia, ngejar-ngejar kamu, kata Allah, maka jadikan dia pelayan kamu. Orang yang hidup mengejar dunia, cari ilmu karena dunia, itu hidupnya ngejar-ngejar dunia, capek sendiri, nggak akan ada puasnya. Kalau karena itu yang terpenting setelah hati kita tadi, ya, kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, tata niat yang baik dalam mencari dunia. Ini hal yang paling utama untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, baik, udah jam 6.35 berarti cukup Ustaz. Baik. Kemudian juga as-salisu an yubadira bi tahsil ilmi syababahu wa awqat umri. Dalam mencari ilmu itu harus kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya, khususnya dari muda. Karena orang muda akalnya, otaknya, kekuatannya beda. Bapak ngerasain nggak? Kita udah umur 40 ke atas, daya hafal berkurang. Itu nggak bisa dibohongin. Faktor kan gitu ya ibaratnya. Faktor umur, faktor usia. Ya, nah anak-anak muda kayak antum, yang lain-lainnya masih muda, dari muda cari ilmu yang banyak. Dan jangan pernah berhenti mencari ilmu. Wa awqata umri, sepanjang hidup cari ilmu. Ilmu itu nggak ada habisnya. Ya, nggak ada selesainya. Jadi selama kita masih sehat, masih ada kesempatan, datang Pak majelis ilmu. Apalagi maaf, mungkin nggak semua di antara kita pernah masuk pondok pesantren, nggak pernah merasakan nikmatnya ngaji di pesantren. Ya, bahkan ada sebagian kita pendidikannya umum semua, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, semua umum. Nggak ngerti kadang, nggak pernah baca Safinah, nggak pernah baca Risalah, nggak pernah baca akidah tauhid, Tilatul Awam misalnya, nggak pernah sama sekali. Nah, orang-orang yang seperti ini, ayo cari ilmu di berbagai macam tempat. Alhamdulillah masjid kita nyiapin pengajian Sabtu Minggu ya, 2 hari tuh hadir, datang. Hilangkan kebodohan kita dengan cara menghadiri majelis ilmu. Setiap minggu kita dapat ilmu, makin pinter, sehingga amal kita makin benar. Khususnya dalam masalah fikih kita perhatiin, ya. Mudah-mudahan di sini ada yang ngajarin fikih khusus, ya. Kayak siapa termuti kan? Apalagi, nah, itu lulusan Syed Muhammad Maliki, abang kelasnya abang saya itu, ya. Beliau orang baik, orang soleh, orang alim, ya. Itu datang hadir. Ya, biar ibadah kita tuh benar. Jangan sampai kita sampai tua nggak pernah ngaji tafsir, nggak pernah ngaji dari Fatihah sampai An-Nas. Sekedar baca Quran doang, nggak ngerti yang kita baca. Ya, wudu kita nggak tahu. Kalau ditanya maaf berapa rukun wudu? Ya, waktu ramai ya, yang di Indramayu itu apa namanya? Pesantrennya Zaitun. Ya, ada santri udah 7 tahun pondok, 11 tahun pondok. Debat sama santri Gontor. Ya, begitu santri Gontor nanya, ya, ente yang Zaitun tanya berapa rukun wudu? Ya, santri 7 tahun Pak, berapa rukun wudu? Kata dia, kalau rukun wudu saya nggak tahu ada berapa. Ya, rukun wudunya nggak tahu, 7 tahun nyantri. Ini pondok apaan ini? Ya, harus tahu apa aja yang membatalkan wudu. Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Kadang orang-orang awam, orang kita tuh, yang udah usianya lanjut, ditanya begitu juga bisa jawab. Pak, yang batalin wudu berapa? Kentut, kencing, iya ada berapa? Nggak tahu Ustaz, nggak tahu ada berapa. Ini kesalahan kita kaum muslimin, ya. Kita bersyukur sama Allah dikasih nikmat Islam dari lahir. Cuma kadang kita kurang perhatian sama agama kita sendiri. Ayo, ya, kasih waktu buat ilmu kita, ya. Yang punya waktu tiap hari, cari ilmu tiap hari. Yang nggak bisa tiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, begitu seterusnya. Jangan sampai ditajak ngaji, aduh nggak sempet. Kok nggak sempat? Seminggu sekali. Antum 5 hari cari dunia, Senin sampai Jumat cari duit kerja, boleh silakan. Ya, ini Sabtu Minggu nih masjid kita bikin pengajian, hadir dong. Ya, cuma sebentar, nggak nyampe sejam kita ngaji. Ya, disiapin coffee morning lagi. Ya, lauknya apa Ustaz menunya? Ya, macam-macam tuh ya. Udah gratis kita dikasih. Ayo ngaji. Ya, jangan sampai umur kita ini kita buang sia-sia, nanti kita nyesel.
Ya, wala yaqtarru bi khidai taswif. Jangan tertipu dengan ucapan nanti. Ntar dah Ustaz. Nanti dah. Bapak kalau cuma terus nanti mulu, sampai kapanpun gak bakal sempat ngaji. Kasih waktu khusus. Baca Quran. Bapak kalau bilang, ntar kalau saya sempat saya baca Ustaz. Gak bakal sempat. Kita semua sibuk. Kasih waktu khusus. Pokoknya Sabtu pagi, Ahad pagi, saya ngaji. Mau ada apa kayak saya gak mau datang. Harus ngaji. Begitu, diistiqomahin. Ya. Saya kalau setiap diminta ngajar satu majelis nggak jadi guru tetap, saya bilang saya niatin waktu saya buat antum. Tapi antum juga niatin waktu buat hadir. Sampai kapan kita ngaji? Sampai mati, saya bilang. Ya, kalau muridnya mati baru berhenti ngaji, atau saya mati baru berhenti ngaji. Itu. Dan mereka alhamdulillah, ya siap Ustaz, siap. Itu. Jadi cari ilmu minal mahdi ila lahdi, dari mulai digendong ibu sampai masuk liang lahat. Oleh karena itu ayo, ini saya senang ya, yang tua-tua, yang senior-senior, yang muda-muda gabung ngaji. Bagus nih. Ya. Kadang orang nggak mau nyatu, pengajian orang tua gitu katanya. Ya, anak muda nggak mau hadir. Yang muda itu juga. Ya, pengajian anak muda, yang tua-tua nggak mau hadir. Jangan. Sama semua. Cari ilmu nggak ada batasan usia. Ayo cari ilmu sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, Allah akan berikan amal kita semua benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin ini dulu 3 adab dalam mencari ilmu. Yang mau bertanya saya persilahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Karam Al-Ustaz Haji Abdul Hafiz Al-Ghazali. Alhamdulillah beliau sudah memaparkan tentang adab-adab yang ada di majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kepada para jemaah yang ingin bertanya. Kami buka sesi pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan kepada jemaah Indonesia. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Ya. Baik. Bagaimana nasib orang yang dari muda pendidikannya umum semua, ya, sampai usia 40 ke atas, ya nggak pernah ya belajar agama. Jadi itu yang tadi saya katakan, tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu, ya. Seorang orang bisa menjadi alim bukan harus masuk pesantren. Bapak mungkin pernah dengar nama Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami. Beliau ulama besar orang Betawi, ya, rumahnya dekat Gandaria City itu, ya. Beliau kalau kita baca biografinya nggak pernah ngaji di pesantren. Ngaji begini-gini aja nih. Hadir pengajian sono, pengajian sini, ya. Kerjaannya dagang umum, ya, orang umum. Tapi karena rajin ngaji dan punya guru yang tepat sampai jadi orang alim. Jadi nggak ada kata terlambat, ya, kita mencari ilmu. Mulailah dari sekarang. Kalau memang dulu nggak pernah. Cari guru-guru, ya, yang baik, yang jelas keilmuannya, dan pilih ilmu yang terpenting dari yang penting. Semua ilmu penting, tapi ada ilmu yang lebih penting dibanding yang penting. Oh, kita misalnya mau ngaji filsafat, penting apa enggak ya Ustaz ya? Di sini ada kajian filsafat, di sini ada kajian fikih. Antum fikih paham belum? Saya fikih nggak ngerti, Ustaz. Ngaji fikih dulu, karena kita sehari-hari itu pasti berkaitan dengan fikih. Wudhu kita, sholat kita, pilih air, boleh apa enggak buat wudhu. Dan Ramadan pengen puasa, bagaimana puasa itu? Yang pengen haji umroh, belajar manasiknya. Ini kan hal-hal yang berhubungan sama fikih. Jual beli, utang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, semua fikih. Kita punya istri, munakahat, fikih pernikahan. Sah, siapa walinya, siapa saksinya. Bagaimana kalau ngucap cerai sama istri, jatuh apa enggak? Itu semua fikih. Nah, jadi pilih ilmu yang terpenting dibandingkan yang penting. Apalagi kalau usianya sudah tua. Ya, jangan belajar ilmu, misalnya Bapak udah usia 50, 60, targetnya nggak jadi orang alim dah. Yang penting saya mengerti agama. Ya nggak usah ngaji mantek, balaghah, nggak usah. Nahwu sharaf puyeng Bapak ntar. Ngaji aja tafsir, hadis yang kira-kira dalam keseharian terpakai. Itu, ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau dulu memang lingkungannya, emang saya begitu Ustaz dari tua, dari muda, dari kecil
Orang tua ngarahinnya begitu. Kita ngikut aja, nggak apa-apa. Tadi saya katakan nggak ada kata terlambat. Pokoknya di mana antum tinggal, di mana antum menetap, cari majlis ilmu. Lihat ustadznya, kalau suluknya sama, manhajnya sama, akidahnya sama, ngaji di situ. Ya, jadi nggak ada kata terlambat. Mudah-mudahan dengan kita ngejar cari ilmu masa tua, yang mudah-mudahan kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hadir di majlis ilmu pahala luar biasa. Kata Nabi, lebih besar dari sholat 1000 rakaat, lebih besar daripada ngunjungin 1000 orang sakit, lebih besar dibandingkan mengurus 1000 jenazah. 3 fadilah ini kita dapetin pulang dari majlis ilmu. Mudah-mudahan pahala besar ini bisa nutupin kesalahan-kesalahan kita dulu, sambil kita memperbaiki diri, membenahi diri dengan ilmu kita. Ini maksud saya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, boleh-boleh aja. Ya, jelas? Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Kami buka pertanyaan satu lagi kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau di luar tema nggak apa-apa juga, silakan. Udah paham semua. Lebih kami ingin bertanya. Ada, ada lagi Pak. Silakan. Ya. Betul. Baik. Mandi junub itu perkara yang penting banget. Ya, simple, gampang. Ya, tapi bukan remeh, penting. Ya. Antum bisa bayangin kalau orang junub, saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Ya, saya pertama merasakan balik itu, ya, tahu saya balik itu ketika usia 14 tahun. Sanawiyah kelas 2. Ya. Dan saya waktu itu nggak paham tentang mandi junub. Jadi saya mimpi, ya lah ya kayak mimpi ya, suami istri gitu ya, berhubungan badan di mimpi itu. Ya. Pagi-pagi saya bangun, saya pikir saya ngompol. Karena saya nggak tahu itu alamat balik. Ya. Saya pikir saya ngompol, saya mandi biasa aja. Ya. Berangkat saya ke sekolah. Kebetulan subhanallah alhamdulillah hari itu guru saya ngajar alamatul bulugh dan mandi junub. Tanda orang balik dan mandi junub. Itu ya Allah, saya bersyukur banget. Sampai sekarang saya mikir tuh saya bersyukur banget. Kenapa? Karena saya kalau seandainya nggak ngaji itu, mungkin ngajinya bulan depan, tahun depan misalnya itu baru dapat pelajaran itu, saya selama setahun sebulan itu mungkin saya kagak mandi junub. Dan saya nggak nanya sama orang tua saya kiai, saya nggak nanya. Ya, begitu guru saya ngajarin di sekolah, saya mikir, duh jangan-jangan saya tadi keluar air sperma nih, saya balik nih, gitu pikiran saya. Cuma saya masih ragu. Ya, saya tetap pulang dari sekolah, tetap nggak mandi biasa maksudnya. Malam itu yang kedua, alhamdulillah mimpi lagi, sambungan dari mimpi yang pertama. Wah seru tuh, ya mimpinya bersambung. Ya sampai sekarang saya masih ingat mimpi pertama dan kedua. Ya, paginya baru saya sadar, wah berarti saya junub nih, saya berarti sudah balik nih, berarti saya wajib mandi. Mandinya bagaimana? Mandinya cuma 2 rukunnya, an-niyah wa ta'mimul badani bil ma'. Mandi itu cuma gampang. Antum niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Mau caranya gimana? Antum mau nyelam di kolam renang, nyelam di kali, pokoknya semua badan kita kena air. Ketika air menyentuh tubuh kita, yang paling afdal dari atas, dari kepala. Sambil niat, nawaitul ghuslal wajib li rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala. Bahasa kita, bahasa Indonesianya, saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Udah selesai. Niatnya harus berbarengan ketika air menyentuh tubuh. Mau terserah mau di mana aja. Jangan niat dulu baru nyiram atau nyiram dulu baru niat, salah. Nawaitul ghuslal wajib fardhonillahi ta'ala. Pas guyur kagak niat, enggak sah. Atau guyur dulu udah basah, selesai baru niat. Saya niat mandi junub, salah juga. Jadi begitu air kita siram ke tubuh kita atau shower nyala nih, sambil niat. Udah, yang penting rata air semua dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, enggak, dan ada syarat-syaratnya. 10 ya syarat kalau kita bahas dalam fikih itu. Enggak, intinya gini, air itu harus kena seluruh bagian zahir tubuh kita. Yang bagian batin enggak, bagian bola mata enggak, lubang hidung dalam enggak, lubang mulut enggak. Yang zahir aja, dan tidak ada yang boleh menghalangi air menyentuh kulit. Artinya kalau ada pencegah, misalnya perempuan pakai kutek, itu hilangin tuh. Nggak boleh karena kukunya nggak kena air.
Atau maaf misalnya atau habis kerja ngecat atau ya bangunan kena semen, kena cat, kena lumpur dari sawah, hilangin dulu tuh. Supaya air enggak ada yang terhalang menyentuh kulit. Nah, seperti itu perlu diperhatiin. Ada sunnah-sunnahnya banyak, tapi itu cara mudahnya seperti itu. Yang penting air rata aja udah. Ustaz, apakah wajib pakai sampo sama sabun? Enggak. Yang penting airnya. Ya, kan kadang orang kalau ledekin habis pengantin baru tuh keluar dari kamar pagi-pagi keramas ya. Keramas itu kan pandangan kita harus pakai sampo. Enggak harus pakai sampo. Yang penting air semua rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, bagaimana kalau di tubuhnya ada penghalang yang permanen kayak tato? Ya, mungkin ada yang punya tato di sini, nggak ada yang bertato di sini. Ya, kalau yang punya tato gimana? Pertama hukum tato haram. Haram. Jadi kita nggak usah gaya-gayaan pakai tato. Ya, apalagi yang permanen. Aduh, dosa tuh. Yang minta ditatoin dosa, yang natoin dosa. Ya, Ustaz udah terlanjur dulu saya bandel. Saya nggak ngerti Ustaz. Nah, gimana hukumnya? Kata para ulama, tato itu kan cat. Ya, dalam kulit kita, di bawah kulit kita. Dan ini mencegah air masuk ke pori-pori. Maka kata para ulama, bagi orang yang punya tato dan dia punya kemampuan menghilangkan tato tanpa menyakiti diri, wajib dihilangin. Zaman sekarang ada pakai metode laser. Saya pernah lihat iklan juga, ada minyak gitu. Itu lama-lama bisa membuat catnya itu hilang, masuk ke aliran darah. Ada juga saya punya teman orang BNN itu katanya bisa ada cairan disuntik untuk ngilangin tato itu. Ya, semua itu butuh biaya. Kalau antum mampu, wajib hukumnya. Ya, mobil Mercy, rumah gede, tatoan, hilangin dong. Ya, katanya mau tobat, mau hijrah, hilangin tatonya. Ya, mahal Ustaz, ya, jual mobil, ya, ganti Avanza aja, ya, buat ngilangin tato. Ya, supaya ibadah kita sah. Ya, tapi kalau nggak mampu, Ustaz, saya suntik nggak punya duit, Ustaz. Ya, obat cairan saya nggak punya juga, biaya nggak ada, laser apalagi mahal. Yang penting apa? Saya preman susah Ustaz. Ya, bukan orang kaya, preman susah ya. Ya udah gimana tobatnya? Selama belum mampu, yu'fa anhu kata para ulama, dimaafkan. Ya, tapi nanti kalau satu waktu dia mampu menghilangkan, wajib ngilangin. Bisa Ustaz saya pakai setrika, zaman dulu begitu. Preman kalau tobat setrika tatonya, melepuh, ya kan? Hilang. Itu nyakitin diri nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi kalau emang belum mampu ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti ada kesempatan, ada rezeki, ada biaya, bisa bayar, hilangin tuh tato. Gitu ya. Itu secara umum. Oke, mandi itu cuma dua, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Adapun detail-detailnya, syaratnya, sunnahnya itu mungkin di bagian fikih nanti. Itu Pak. Jelas? Itulah. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita minta sama Allah diberikan taufik hidayah, keistiqomahan dalam menghadiri majlis ilmu ya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita terus mencari ilmu. Kalau bisa mati lagi cari ilmu. Karena kata Rasulullah, man mata fi talabil ilmi mata syahidan walau mata ala firasyi. Orang yang mati sedang mencari ilmu, maka matinya mati syahid. Kalau syahid ini Pak, di akhirat nanti kumpul dengan para syuhada. Walaupun di dunia bukan dianggap pahlawan, tapi akhirat nanti kumpul dengan para syuhada, dan orang yang dapat pahala syahid semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan seperti itu ya, dan mudah-mudahan kita diberikan mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا
وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ambilkan dalam khutbah bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Waktu surat Syurah sudah masuk.